Dan sebenarnya yang tidak kalah pentingnya dalam belajar itu adalah yang tadi juga disebut oleh Ustadz Hidayat Ar-Rokani, bahwa pentingnya kepada siapa kita belajar. Gitu. Mengapa begitu? Karena begini. Coba kalau sekarang panjenengan lihat ya, orang mempelajari ilmu-ilmu umum yang sebenarnya tidak, implikasinya tidak sampai dosa, pahala dosa, tidak sampai surga neraka. Misalnya salah dalam ilmu pertanian kan tidak sampai berdosa, ya. Apakah tanah seperti ini cocok untuk tanaman seperti ini? Itu kalau salah nggak berdosa, gitu. Itu saja, itu perlu guru, betul tidak? Ya. Sampai kemudian nah ini mempelajari ilmu agama yang implikasinya itu pada sampai benar salah, pahala dosa, dan bahkan surga neraka. Sudah pasti harus belajar kepada orang yang punya ilmu. Yang menurut saya secara garis besar ilmu ulama itu ya, ulama yang harus diambil itu dua. Yang pertama, dia memang punya kapasitas ilmu tentang Islam. Dia warasul ilma, mewarisi ilmunya Nabi. Karena ulama itu adalah al-ulama warathatul anbiya, mewarisi, menjadi pewaris Nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya. Apa yang diwarisi? Ajarannya. Dan yang kedua, ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia adalah ulama yang takut kepada Allah, takut kepada siksanya. Karena takut kepada Allah, takut pada siksanya, dia tidak berani menyimpangkan ayat Al-Quran, tidak berani menjual Al-Quran dengan harga yang murah. Apa yang Allah wajibkan, dia katakan wajib. Apa yang Allah haramkan, dia katakan haram. Dia tidak berani menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT hanya karena dunia. Nah, sebenarnya yang paling bahaya itu justru yang kedua. Kalau memang sejak awal dia itu tidak punya kapasitas, tidak punya ilmu untuk menyampaikan, orang langsung tidak layak ini, sehingga dia akan belajar kepada dia. Yang bahaya itu adalah ketika dia punya banyak ilmu tafsir, punya banyak ilmu fikih, punya ilmu alat, mulai dari sorof, nahu, balaghah, wah, menguasai, tetapi dia tidak memiliki khasyatullah. Itu yang bahaya. Kenapa? Dia bisa tahlil wa tahrim yang berbeda dengan apa yang Allah tetapkan. Nah, ini yang disebut ulama bahaya sekali. Nah, kenapa? Karena dia berani. Apakah ada? Ada yang seperti itu. Nah, ini menurut saya justru yang paling penting. Maka seorang ulama yang harus kita belajar darinya adalah dia tidak berani menyimpangkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira penting. Jadi kalau masih ada waktu, belajarlah dan jangan berhenti. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih punya ini, maka belajar. Jangan berhenti. Bagaimana mungkin yang lain-lain kita itu ingin meningkat. Orang ingin meningkatkan taraf kehidupannya. Oh, ingin bangun ini, punya. Tapi dalam soal ilmu mandek. Oleh karena itu, kalau ingin berdakwah, bekalilah ilmu, teruslah menambah dan menambah. Sehingga Allah SWT memberikan taufik, memberikan pemahaman, memberikan ilmu kepada kita.